Pada zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda, hiduplah seorang musafir yang tiba dari Bugis di Samalanga. Orang-orang memanggilnya dengan sebutan Tok Banda. Beliau adalah seorang yang baik hati, pemurah, dan dermawan. Hari-hari Tok Banda bekerja sebagai petani di kawasan Kuta Blang, Samalanga. Tok Banda menanam sayur-sayuran dan juga semangka. Jika ada orang yang meminta, Tok Banda akan memberikannya dengan satu syarat. Setiap peminta wajib mendoakan dengan bacaan, Tok Banda berbahagia sampu anak cucu, Tok Banda, semoga berbahagia hingga anak cucu. Bertahun-tahun beliau di Samalanga, sampai benar-benar diterima oleh masyarakat setempat. Pada suatu ketika, di saat Samalanga kekosongan pemerintahan, para pemuka adat dari Samalanga yang dikenal dengan Hakim Petmise berkeinginan bertemu dengan Raja Aceh, Sultan Iskandar Muda Red. Perjalanan dari Samalanga ke Banda Aceh tersebut direncanakan menggunakan perahu, namun karena para Hakim Petmise tidak ada yang mengerti ilmu navigasi, dengan terpaksa mereka mencari orang yang lain sebagai navigator. Pada saat itu Tok Banda lah yang dianggap mengerti ilmu tersebut, karena beliau adalah seorang perantau yang datang dari Bugis dengan perahu. Setelah berhari-hari perjalanan dari Samalanga ke Banda Aceh, tibalah mereka di pelabuhan Uleleu. Tok Banda ditinggalkan di pelabuhan sebagai penjaga perahu, sementara para Hakim Petmise pergi menuju Meligo Raja Banda Aceh. Menurut sebuah versi, Raja Aceh yang truh mata, sudah menyiapkan 12 buah kursi untuk para tamunya dari Samalanga. Sultan mempersilakan duduk tamu-tamunya, kemudian Sultan bertanya, "Padum Dro Tajak?" "Nasiblah Dro, yang mulia," jawab juru bicara Hakim Petmise. Sultan menimpali, "Yang betoi ta pegah." Lalu dijawab lagi oleh juru bicara Hakim Petmise, "Enasi Dru tek, si Tok Banda tukang setjalo, yang mulia." Menyu menan kaget lah. "Raja Meng iya kan?" Kemudian Sultan memerintahkan punggawa kerajaan untuk menjemput Tok Banda di Uleleu. Sesampai di istana, Sultan mempersilakan Tok Banda duduk di kursi yang kosong. Ternyata kursi yang tersisa tersebut adalah kursi paling indah dan besar di antara 12 kursi yang disiapkan oleh Sultan. Para Hakim Petmise tidak berani mendudukinya, meskipun mereka telah tiba dari awal. Setelah makan malam, Sultan bertanya, "Penah hajat, Jio Truh dari Nanggro Samalanga?" Juru bicara Hakim Petmise menjelaskan, "Menu yang melia, kamu Truh teka Jio dari Samalanga menghadap Baginda yang mulia untuk mebite bahwa di Samalanga hana ule balang. Oleh karenanya kamu melaki bak Baginda yang mulia untuk netenyok salah sidru di antara kamu untuk ne angkei sebago ule balang di Samalanga." Get, Sultan mengangguk-angguk. "Tapi, nyo nasabohim, sunyang jet peglahim nyonyan keyuh yang tak angkei sebagu ampon syik di Samalanga," pinta Sultan. Kemudian Sultan mengajukan dua pertanyaan sekaligus. "Mese bak sabo saat Nanggro haru-hara, Nanggro paceklik dan rakyat deuk, puenyang jet ketumpang krung dan puenyang jet keikat krung." Berbagai macam jawaban yang dijawab oleh Hakim Petmise. Ada yang menjawab bab, keutumpang krung bak bangka, keikat krung talu jok. Ada juga yang menjawab, bak pineung ngon talu ibu. Sementara itu Tok Banda duduk, diam, dan berpikir. Melihat Tok Banda tak berani menjawab dan berbicara, Sultan bertanya kepada Tok Banda, "Pakun gata ta iem?" "Pakiban jenaweb ji menurut gata." Dengan sigap Tok Banda menjawab, "Nyang jet ketumpang krung na keyuboh bie, keikat krung na keyuboh kepila, yang mulia." Ternyata jawaban Tok Banda benar. Kemudian Raja mengatakan, "Nyo keyu pemimpin ureung Bruneu di Nanggro Samalanga, nepuo ke udeh dan ne angkei sebago ampon ciek." Dalam perjalanan dari Banda Aceh ke Samalanga, sampai ke pantai Raja Hakim Petsagu sepakat untuk membunuh dan menjatuhkan Tok Banda ke laut, karena mereka tidak puas dengan keputusan Sultan. Berbulan-bulan Tok Banda terapung di lautan sampai bersisik timoh teritep. Akhirnya, Tok Banda ditemukan oleh nelayan, kemudian diantar kembali ke istana raja. Tok Banda pun tinggal di sana. 4 tahun kemudian para Hakim Petmise kembali datang bertemu Raja Aceh Sultan Iskandar Muda. Seperti pertemuan 4 tahun lalu, para Hakim Petmise menyampaikan perihal kedatangannya. "Yang mulia, Tok Banda kagetinggai kamo, gopnyan kagewo bak Allah, dan gopnyan hana keturunan. Oleh karenanya, kamu mulaki bak Baginda yang mulia untuk neutunyuk laen genantu Tok Banda, seubago ule balang di Samalanga."
Tiba-tiba, Tok Banda keluar dari biliknya di istana dengan pakaian kebesaran ule balang lengkap dengan mahkota. Secara bersamaan Sultan mengatakan, "Ampon ciek samalangana sajan kamu, neu tulung puo seuretane umumkan nibak rakyat bahwa nyuka ampon ciek nanggro samalanga." Dengan rasa malu yang sangat dalam, para hakim Petsagu meminta maaf dan mengangguk-angguk. Menurut versi lainnya, Hakim Petmise dihukum pancung oleh Sultan Iskandar Muda. Inilah asal-usul ampon ciek samalanga versi masyarakat yang diturunkan secara turun-temurun. Itulah serangkaian cerita sejarah Aceh zaman dulu. Jangan lupa like, komen, bagikan dan subscribe.